أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Ya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini adalah kita akan mengadakan Q&A session, ya. Questions and answers, tanya jawab bebas, ya. Berhubung kita merencanakan awalnya adalah final test, ya, tapi ada beberapa yang masih berprogres, maka kebijakan dari Darul Quran untuk mengundur seminggu lagi, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin masih memperbaiki, menyempurnakan nilainya, mengerjakan lagi, murojaah lagi dalam waktu seminggu. Jadi insya Allah final test, bila tidak ada halangan, kita adakan di pertemuan minggu depan. Ya, pada malam hari ini insya Allah akan kita adakan tanya jawab. Bebas dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, insya Allah kita akan adakan latihan, ya. Kita akan coba lihat kepada Al-Quran, kemudian kita akan coba tes dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, kami serahkan kepada Bapak Ibu. Ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran, materi, atau tentang teknis ujian, silakan. Baik. Kalau tidak ada, kita akan coba berlatih dengan membaca ayat Al-Quran, ya. Izin untuk share screen. Ustadz, Assalamualaikum. Ya. Tadinya saya mau tanya tentang kata-kata ganti itu loh. Ya, Bu. Silakan Ibu. Pertanyaannya apa? Enggak, kan ini untuk misalnya isim ya. Saya masih pahamnya hanya sebatas kalau misalnya apa namanya kata itu diakhiri dengan apa istilahnya huruf misalnya tanwin kayak gitu kan. Ya. Terus ya, nah ini ada beberapa hal kalau saya lihat itu misalnya ada dibedakan kan itu isim itu ada yang dari apa kata ganti, kemudian ada kata petunjuk, Ya. kemudian ada kata sambung. Yang saya sering salah itu biasanya yang terkait itu apa namanya? Sebenarnya kalau menurut bahasa Indonesia itu merupakan kata kerja, tapi kenapa jadi isim gitu loh? Saya juga Oh eh, ya. Baik. eh, eh, eh. Jadi bedainnya masih 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 rada rada bingung gitu loh. Ya. Tapi kan kalau dilihat dari misalnya di teorinya nih dari halaman eh, 3 di buku itu sampai dengan halaman eh, apa ini 6 kayak gitu tuh itu kan yang membedakan. Cuma
rada susah aja saya membedakannya sebenarnya. Ya, berarti antara isim dengan fi'il, Bu ya. Iya, Ya, sebenarnya. ya itu ini saya share screen yang terbaru. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Microsoft Word, kata kerja. Ya. Ya, Hmm. ya. Kalau kata kerja, contohnya menulis ya. Menulis itu ada dalam bahasa Arab kataba Kataba, yaktubu. ya tuh. Yaktubu. Oke. Menulis. Eh, ini adalah kata kerja fi'il. Kataba Ya, yaktubu. kataba. Kataba ini di fi'il madi, yaktubu ini fi'il mudhari'. Insya Allah nanti di buku kedua kita akan pelajari detail. Fi'il madi itu adalah untuk kata kerja di masa lampau. Kalau bahasa Inggris itu past tense ya. Yaktubu ini untuk yang present dan future. Untuk saat ini dan yang akan datang. Itu gunakan fi'il mudhari'. Kataba dia menulis, dia menulis tapi di masa lampau. Yaktubu dia menulis sekarang atau nanti. Kemudian eh, penulisan, ya. Penulisan. Nah, penulisan ini atau perbuatan menulis, pekerjaan saya menulis sesuatu, kerjaannya. Ini kata kerja atau kata benda, Bapak Ibu? Kalau Penulis. bahasa Indonesia penulisan, penulisan pean itu biasanya menjadi kata benda ya. Ya, kata benda ya kan. Nah, penulisan ya, ini adalah isim kalau di bahasa Arab. Jadi dia kitabah, kitabah, kitabatun. Oke, jadi dia penulisan ya, dia adalah isim ya. Kadang dia berfungsi sebagai fi'il juga. Masdar, ini disebut masdar ya, isim masdar. Dia berfungsi sebagai fi'il tapi tidak merubah hakikatnya dia sebagai isim. Nah, jadi kata kerja Sebagai fiil tapi tidak merubah hakikatnya bukan sebagai dia, fiil gitu. dia isim, penulisan ini kitabah ini Ah, kadang dia hanya sebagai isim saja, kadang dia isim yang berfungsi sebagai fi'il tetapi tidak merubah dia menjadi fi'il, dia tetap isim, hanya bekerja seperti fi'il. Nah, itu di kondisi-kondisi tertentu. Secara umum dia adalah isim. Nah, jadi mungkin yang Ibu temui barangkali adalah yang seperti begini. Contoh lain, ya memukul ya, memukul, pukulannya misalnya. ya memukul. Itu kan boroba, boroba ya teribu, ya teribu, Doro, ya 1000. ya teribu. Nah, pukulan, pukulan atau pemukulan. Kalau di bahasa Indonesia kan beda nih antara pukulan dengan pemukulan. Pemukulan. Nah, ini dorbun dalam bahasa Arab dimaknai dorbun. Disebut dorbun. Nah, dorbun ini isim. Pukulan. Nah, jadi fi'ilnya, kata kerjanya itu yang dorobayat ribu, dorbunnya itu adalah isim. Ya. Kalau misalnya doroba dan ya 1000 itu sendiri, membedakannya apa ya? Membedakannya adalah ini Sama-sama detailnya memukul, tapi itu ya, maksudnya jamak atau tunggal sama jamak gitu.
Beda, Bu. Ini Bagaimana? maksudnya eh, ini akan kita dalami di buku kedua, insya Allah. Ini doroba, dia adalah fi'il madi. Jadi yang kita pelajari kan baru fi'il saja secara umum. Oh Tidak tahu iya. apakah itu fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Apakah Oh, itu kata kerja masa lampau atau kata kerja kini atau kata kerja perintah. Nah, kita belum oh. masuk ke bagian situ. Jadi awal ini di buku satu ini fokus kita bisa mengidentifikasi, membedakan mana isim, mana fi'il, mana harf. Nah, kalau sudah lihai, sudah terlatih, nah nanti baru kita dalami. Isim itu ada yang jamid, ada yang mushtaq, ada isim mushtaq itu ada eh, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alah, isim tafdil. Isim mushtaq itu ada isim jamid itu ada masdar, ada isim zat, dan fi'il itu ya fi'il madi, mudhari, amr. Nah, jadi di buku satu ini kita baru mengenal fi'il secara umum saja. Jadi kalau sudah tahu kita melihat nih, doroba ini fi'il, yadribu ini fi'il juga. Belum masuk pada doroba ini fi'il madi, yadribu ini fi'il mudhari. Tapi kalau boleh Hmm. saya kasih gambaran, nanti kita memudahkannya mudah saja. Ada huruf mudhari, ya. Ada huruf mudhari. Huruf mudhari itu hamzah, nun, ta, dan ya 4 ini. Boleh. Ya, ini kalau kalau pada fa'il ada salah satu dari 4 huruf ini dan 4 huruf ini dalam bentuk fi'il mudhari, ya, entah itu yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu, nah, maka dia digolongkan fi'il mudhari. Boleh. Ya, kita belum masuk ke situ, Bu. Insya Allah nanti di buku kedua. Ustadz, Bismillah. berarti kalau misalnya doroba, kata dasarnya itu ya doroba itu ya. Kata dasar kata dasar di Kan Arab itu memukul, tidak kalau ada. bahasa Indonesia kan pukul gitu. Ya, di dalam bahasa Arab itu tidak ada kata dasar, Bu. Yang ada itu huruf huruf Oh, asli. gitu. Yang ada adalah huruf asli. Huruf asli. Ya, huruf asli. Huruf asli Yang itu itu bisa, huruf aslinya apa? ya ini bo, ro, ba. Oh, gitu. Bo, Oh, ro, dan ba. Ini huruf asli. Dan itu oh. bisa ditemui di masdar, di isimnya, di mesin masdar. Karena Master ada itu artinya apa, Ustadz? secara literal dia sumber. Oh, master. Ya, 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 ya. karena ada fi'il yang dia tidak ada huruf aslinya. Contohnya tidur, tidur, tidur itu nama ya namu, Ya, namu. Nama, ya, namu. nama ya namu. Nah, coba kita lihat di sini, Bu. Apa huruf di nama ini? Huruf apa aja? Ada nun, Un, ada alif, alif, Alif. mim. ada mim, ya. Ya, Tapi yang alif ini bukan asli. Mm-mm. Alif ini perubahan aslinya adalah pekerjaan dia tidur tuh naumun. oh, Naumun. Naum. mau. Oh, Naumun. Jadi yang aslinya tuh nampak di masdar. Nun, nun, waw, dan mim. Jadi bukan alif. Di sini bukan asli. Nah, oh, jadi masdarnya bukan ya namu itu, bukan ya? bukan ini fi'il, Bu. Fi'il Oh, itu mudhari. betul. Oh ya, Ya, tadi mudore. kan fi'il mudhari Ada, eh, ada, ada yaknya. ada salah satu dari huruf mudhari. Ya, mudore. Hamzah, nun, ta, Non dan ya. tak ya, mudore. Contoh di sini di buka Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ini fi'il Kafaru. ya, ini fi'il ya. Fiil Kafaru ya. ini fi'il. Ini fi'il madi atau mudhari? Fiilnya. Ini fi'il madi, ini fi'il madi. Wah, Oke. Selanjutnya tunzirhum. Tunzirhum. Ini madi atau mudhari? tundirhum. Tundirhum. Aduh, masih bingung deh. Mudari. Nah, ini huruf Masih ya. ini fi'il mudhari karena ada tak. Ya wali tak. Oh Ya iya, kan? awalnya ya. Nah, yu'minun. Ini adalah fi'il Dari mudhari. Mudore. Nah, selanjutnya ini anzarta. Nah, ini terkecoh nih pasti banyak. Kalau belum kita belajar anzarta. Ya, tadi kita sebut bahwasanya fi'il mudhari itu diawali dengan salah satu huruf mudhari hamzah, nun, ta dan ya. Nah, sekarang ini ada diawali dengan hamzah. Anzarta. An Anzartahum. dan Ini madi atau mudhari? Nah, ini adalah fi'il madi karena hamzahnya ini bukan hamzah mudhari, tapi hamzah fi'il madi. Dari fi'il anzaro yunziru. Anzaro yunziru. Ya. Tidak perlu pusing-pusing Ibu, Bapak Ibu sekalian, karena pendalamannya nanti di buku kedua ya. Ya. Jadi cukup di buku satu ini kita bisa bedakan ini fi'il, ini bukan fi'il. Ini fi'il, ini isim, ini harf. Dah cukup di situ. Kalau sudah lihai, nanti baru kita bedah di buku kedua. Bismillah ta'ala. Masalahnya bingung itu menentukan kata dasarnya tadi. Karena nggak ada kata itu ya. Sekali lagi Bu, di dalam bahasa Arab yang ada itu adalah huruf asli ya. Huruf asli, iya. Huruf asli, Huruf bukan kata asli. dasar. Ya. Jadi tiap bahasa itu kan dalam tata bahasa ada logika bahasa Bu ya. Iya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau ketika kita belajar bahasa Arab itu kita seperti belajar logika baru. Nah, jadi, bahasa Indonesia itu hanya pendekatan saja, tapi dalam prakteknya tidak bisa kita samakan. Iya, betul. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Jadi Ustadz, tadi kan alif, nun, ta dan ya. Iya. Jadi kan tanda kalau itu udah fi'il mudhari kan. Ya. Kalau ta sama ya tadi kan di awal letaknya. Ya. Sementara alif dan nun itu letaknya di mana? Di tengah atau di ujung itu? Udah lupa. Sama, semua di awal, Ustaz. Di awal berarti? Semua di Semuanya? awal. Ya, dan itu bukan alif, Ustaz. Itu hamzah sebutnya. Ini hamzah ya. Hamzah. Karena alif itu tidak ada makhrajnya. Iya, siap. Alif itu tidak ada makhrajnya. Yang ada makhrajnya adalah hamzah. Oke, kita contoh ini. Cari contoh. Ya, Allahu yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Di sini fi'il mudhari. Tandanya ya di awal sini ya. Ya. Oke, kita akan cari yang awalnya hamzah ya. Tadi ta sudah, ya banyak sekali. Nah, coba di sini lihat Bapak Ibu. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Akhraja. Nah, di sini hamzah di sini. Ini apakah hamzah
fi'il mudhari atau dia fi'il madi? Ya. Madi. Nah, ini adalah fi'il madi, artinya mengeluarkan. Akhraja yukhriju, artinya Yukhrij. mengeluarkan. Kalau kharaja yakhruju, keluar. Kharaja yakhruju itu keluar. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Nah, kharaja yakhriju. Kharaja yakhriju. Yakhruju. Oh, yakhruju. Ini artinya keluar. Dan akhraja. Mengeluarkan. Yukhriju. Mengeluarkan berarti ya. Oke. Kalau fi'il Berarti kalau mudhari, ya, kalau fi'il mudhari'nya untuk saya keluar, ana akhruju. akhruju. Ana Akhruju. Kalau saya mengeluarkan, ana ukhriju. Kalau kita lihat bentuknya, kalau seandainya barisnya tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, ini seakan-akan bacanya sama. Tapi dengan ilmu sorof, ya, insya Allah pendalaman ilmu sorof di buku ketiga, nah, bisa kita baca tanpa baris. Saya mengeluarkan ana Ada. riju. Riju. Nah, ini fontnya coba kita ganti. Ya, Keluar sama mengeluarkan. ya, keluar. Kalau keluar berarti itu fi'il juga. Ya, semuanya Sama-sama fi'il. Semuanya fi'il, Ibu. Ya, Ya. sama-sama fi'il. Cuma fi'ilnya ana kharaja. Cuma fi'ilnya akhruju ini fi'il mudhari, ukhriju fi'il mudhari. Iya. Nah, kalau akhraja, nah, di ayat tadi ya, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa akhraja, ini akhraja. Fa akhraja berarti fi'il mudhari. Fi'il madi, fi'il madi. Kok madi kan ada hamzahnya. Ya kan akhraja yukhriju. Ya, dia fi'il madi dari mengeluarkan. Ini kan fi'il madi. Jadi hamzah ini coba Ibu perhatikan di sini. Ini kan hamzahnya bukan hamzah fi'il mudhari. Dia hamzah fi'il madi. Kalau fi'il mudhari dia bentuknya jadi ukhriju. Lihat. Jadi ukhriju. Ukhriju itu kalau dia fi'il mudhari. Ya. Kalau masih bingung Ibu, ya kita lewati aja ini. Ya. Karena belum waktunya. Belum waktunya. Jadi belum waktunya. Ya. Tapi bikin bingung jadinya dari awal udah berduluan. Tapi kita kan Ibu bisa melihat ini fi'il, ya kan? Fa akhraja. Ini apa Ibu? Isim atau fi'il? Fi'il. Nah, fi'il, ya. Nah, cukup di situ itu sudah tercapai tujuan di level 1 ini. Nah, anzala ini fi'il atau isim? Anzala fi'il. Fi'il, oke. Firoshan ini isim atau fi'il? Isim. Isim, ya. Ya. Ya, ada tanwin ya. Mudah sekali. Iya, ada tanwinnya, isim. Asal tanwin dan alif lam atau tak marbutoh
Itu sama adalah isim. butuh. Ya. Taj'alu ini isim Aja. atau fi'il? Fi'il. Lalu fiil. Fi'il. Oke. Antum. Antum. Antum Isim. isim. Isim ya, kata ganti ya. Kata Ya. ganti. Ya, jadi cukup bisa menguasai itu Ibu ya di buku satu ini. Nanti tambah pusing malah yang ada di tangan malah lepas nanti. Terus Nah, tapi itu Ustadz, menarik juga. Ya, kalau misalnya kata sambung itu loh, itu gimana tuh? Kalau kata sambung itu sambung. letaknya berarti di depannya atau di belakangnya? Isim apa ini? Eh, mausul. Isim mausul. Oh, isim mausul. Isim mausul tuh cuma 6 Ibu. Ya. Yang ya. Alladhi. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, ya kan? Nah, itu membedakannya gimana caranya? Maksudnya, ini perempuan Bedakan laki-laki aja ya? ya, perempuan laki-laki eh, satu orang, Dua dua orang orang. dan jamak. Berarti letaknya di depan ya? Di depan di depan isim ya? Kalau ada aladi berarti belakangnya itu isim gitu ya? Eh pokoknya dia sebelum fi'il Ibu. Biasanya contoh nih, alladzi ja'ala lakum nih. Ya, alladzi Aladi ja'ala lakum yang menjadikan bagi kalian. yang Ya, iya. ya. Ini Yang kan isim setelah fi'il. Kemudian ini alladzi khalaqakum. Ini juga yang kemudian fi'il. Ini malah sebenarnya walladzina waladi min qablikum. dan Ini isim dan ini harf. Ini harf. Beda lagi. Dia karena ada min ya. dia tidak ada sebenarnya mau dia di depan apapun atau di setelah apapun dia tidak berubah. Isim dia tetap isim. Oh, artinya hanya menjelaskan satu kata sambung itu ya. Iya, Yang itu adalah yang merupakan isim gitu ya. ya isim ya. Bukan yang lain. Oke. Ya. Sebentar Bapak Ibu, saya ambil charger sebentar. Iya. Tunjuk. Berarti ini isim itu. Ya. Berarti isim itu bukan pengertian saya itu yang salah berarti. Bagaimana Eh, Ibu? pengertian saya awalnya salah. Isim itu saya anggap kalau kayak bahasa Indonesia itu kata benda. Ternyata isim itu bukan artinya kata benda ya. Tapi isim itu ada isim untuk kata ganti, kata benda, Ya, kata petunjuk gitu ya maksudnya ya. iya Ibu. Ya, karena di pengklasifikasian di bahasa Indonesia kan banyak. Tapi bahasa Arab cuma 3 aja. Iya, Fi'il, iya. isim, dan harf. Itu aja. Iya. Berarti kata dasarnya isim itu sendiri apa artinya? Kata dasar dalam bahasa Arab itu dia ada patokannya adalah apa yang dibunyikan pertama kali. Dibunyikan pertama kali itu apa? Terus Oh, dimaksudkan untuk apa? Misalkan oh. ketika saya menyebut orang Arab melihat bulan, menyebut qamar, qamar, ya itu adalah aslinya qamar. Jadi bisa dibilang dasarnya qamar. Cuma kalau kata benda yang sifatnya benda mati itu kan tidak berubah. Maksudnya dia tidak ada bulan, tidak seperti kata kerja. Iya. Kalau kata kerja kan berubah-ubah. Ada kata dasar, kemudian ada perubahan-perubahannya.
Jadi intinya isim itu nggak bisa dibahasa Indonesia kan ya, berarti isim ya isim gitu ya. Ya, Oke. isim ya isim. Iya, Lebih isim tepatnya isim. ya. Nggak ada Ya, bahasa Indonesianya kan? ya secara literal artinya ya nama, Oh, nama. Tapi oh, secara teknis dia adalah sebutan yang merujuk kepada sesuatu apa yang kita pelajari itu. iya, 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 Benda atau perbuatan, iya, iya. bukan kata kerja ya, perbuatan, perbuatan atau pekerjaan, kata ganti dan seterusnya. Iya. Ya. Silakan Ustaz Henry, tadi nampaknya ada pertanyaan Ustaz Henry. Eh, kembali ke yang tadi Ustaz. Jadi apa namanya, untuk membedakan ketika tidak punya baris kan susah bedakan tuh jadi ya. Ya. Oh ya, Ya di sampel yang tadi. ya itu bisa dipahami ketika kita baca kalimat penuhnya, Zat. Kalimat penuhnya. Kalau sebelum zaman Ali bin Abi Thalib, Arab Jahiliyah sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai zaman Ali bin Abi Thalib itu malah huruf-huruf itu tidak ada Baris baris dan dan tidak ada tidak ada titik. titik ya. Ya, di kepala huruf waw, fa, qaf itu sama. Ya, huruf ba, ta dan nun itu sama. Jadi orang Arab bisa membedakan karena mereka lahir dengan itu. Mereka sudah lahir sudah dengan itu dan bisa membedakan. Sampailah Islam masuk menyebar ke Mesir, ya, ke Syam. Syam waktu itu orang-orang Romawi, orang ke Persia, yang mana mereka bukan Arab asli dan kesulitan. Mulailah diletakkan kaidah-kaidah, tanda-tanda supaya bisa bedakan mana huruf ba dan ta dan nun, ya, mana huruf lam dan kaf, mana huruf kho, jim, ha. Nah, itu. Berarti itu Arab gundul ya, Ustadz ya? Dulu lebih gundul lagi, Bu. Ya, kalau Arab gundul sekarang kan sekadar tidak ada fathah, kasroh, nun, kasroh, sukun dan tanwin ya. Dulu Iya. tidak ada titik, Oh, malah tidak ada titik. Jadi huruf kho bentuknya ya begini, huruf jim begini, huruf ha begini, waduh. ha kho begini. Nah, tapi ya seperti saya sebut tadi, orang Arab itu ya sudah lahir dengan begitu, sehingga menulis, kalau ada yang bisa nulis, mereka bisa baca, ngerti maksudnya, tanpa ada kaidah yang bisa membedakannya. Nah, kemudian kita zaman sekarang kemampuan yang bisa diraih manusia, bahkan orang Arab juga, orang Arab zaman ini ya, bukan orang Arab zaman Nabi SAW, paling tinggi dia bisa membaca tanpa baris saja, bukan tanpa titik. Titik itu skill yang sudah hilang rasanya. Kalau tanpa baris, nah itu kemampuan maksimal yang bisa diraih. Nah, itu dengan ilmu sorob, dengan ilmu nahu, perpaduan, dan juga dengan memahami konteks kalimat penuhnya. Nah, jadi Pak Ustadz, saya mau nanya. perangkatnya banyak, Ibu. Ya. Itu saya Andri. Siap. Silakan Ibu Novia tadi ya. Oke, Pak Ustadz, saya akan nyimak aja. Ciri-ciri isim selain alif lam, tanwin dan mata butoh itu apa aja? Ustadz, itu aja ya. Udah itu kalau yang wa itu huruf itu kata sambung itu, Ustadz. Ya, Ya. itu
itu kata sambung ya, Ustadz ya. Ya, ya Ibu. Wa itu kata sambung, dia jenisnya harf. Harf. Ya, harf. Cuma wa ini nanti macam-macam. Ada wa yang berarti dan, ada yang wa yang berarti demi. Ya, wadduha, demi waktu duha, wal asr. Nah, itu nanti bisa dibedakan melalui konteksnya. Tapi kedua-duanya tetap harf. Nah, cuma kan kita belum belajar mana yang harful ataf, mana yang harful qasam, waw qasam, waw ataf. Nah, itu nanti insya Allah Ta'ala. Sambil beriring di buku kedua. Nah, sekarang Ibu bisa tahu ini adalah harf. Nah, itu sudah cukup, Alhamdulillah. Kemudian yang pertama tadi, selain tanda-tanda isim ya, ada alif lam, tanwin, dan ta marbutah. Ya, kita kenal isim-isim yang isim-isim jamid, mohon maaf, isim-isim yang mabni yang tidak berubah akhirannya di muqaddimah itu ya, Bapak Ibu. Dia, huwa, itu kata ganti untuk dia laki-laki. Dan akhirannya fathah, dan dia akan selalu fathah, tidak akan berubah, tidak akan menjadi huwu, huwi, tidak akan berubah. Nah, jadi kenali yang mabni dan yang mu'rab yang berubah-ubah. Nah, cukup itu. Kemudian kadang ketika kita membaca kalimah baru atau ayat, semakin banyak kita bermuamalah, baca, ya, mendengar ayat-ayat itu, kita ulang-ulang, itu ada istilahnya zauq. Zauq itu kalau di bahasa kita feeling lah. Feelingnya akan tumbuh sendiri. Zauq itu. Zauq Arabi. Jadi feeling bahasa Arab. Bisa kita tahu, oh ini bukan isim, ini fi'il. Ini bukan fi'il, ini harf. Nah itu. Dan itu sering waktu, Bu. Dalam proses. Insya Allah pelan-pelan kita akan sampai. Nah, itu Bu Novi. Syukron Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu Novi. Ustadz, kalau di bahasa Indonesia itu kan misalnya di atas itu kan menunjukkan berarti kata tunjuk. Tapi kalau di bahasa Arab Allah itu huruf ya. Ya, nah ini. Ala itu huruf. Tapi kalau di depan itu bukan huruf. Maksudnya di depan gimana? Ya, amama, fauqa, janiba, tahta. Nah, itu adalah zorof makan ya. Nah, itu nanti insya Allah di buku kedua, Ibu. Oh. Dalam tentang zorof. Nah, kalau kita di bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu kan satu golongan sebenarnya. Preposition ya. Iya. Di atas, di bawah, di samping, itu kan satu golongan. Iya. Tapi kalau di bahasa Arab, yang ala dan fi, Kenapa ala dan itu fi jadi itu huruf? harf. Kemudian Kenapa? yang lain itu isim. Kenapa dia harf? Ya, karena dia banyak pemaknanya, ada banyak. Jadi tidak cuma di atas posisi, tapi juga misalkan dalam doa nazilah ya, wansurna alaihim, tolonglah kami ke atas mereka. Maksudnya ke atas mereka itu apakah kita letaknya di posisi kita di atas mereka atau kita menang lawan mereka. Ala itu kan maknanya bukan cuma posisi ya, posisi zahir ya, tapi juga posisi batin. Makanya Allah itu dia bukan isim, tapi harf, banyak maknanya.
Iya, ini yang kemarin saya salah itu ala, fi, kayak gitu. Ya, ya itu kalau sudah tahu sudah biasa di awal, insya Allah kedepannya udah nggak salah lagi Bu. Karena dia cuma begitu-begitu aja. Ala, fi, min, ila, Min ya, ilah. pasangan-pasangan itu dari ke itu adalah harf. Iya, ya. Dan harf kalau lebih spesifik lagi kan dia kalau dia sendiri dia nggak jelas maknanya. Maksudnya kalau saya sebut ala apa maksudnya? Ala apa? Nah, kalau fi apa? Tapi kalau saya sebut ama di depan, paham, dipahami. Ya isim. Oh, janiba di samping, paham, dipahami maksudnya spesifiknya. Tapi kalau ala di atas, atas yang mana yang dimaksud? Atas kondisi atau atas posisi? Dan wa ini penghubung atau sumpah. Nah, jadi kalau dia sebut sendiri tidak jelas maknanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, Silakan. apa namanya, buku buku nahu atau saraf yang sederhana, mudah dipahami, terjemahan QR, apa rekomendasinya? Buku bahasa Arab yang mudah dipahami, Ustaz. Ya, buku apa? Nahu saraf, nahu cuma saraf. Yang terjemahan ya, bukan yang bahasa Arab dulu, ini nggak pandai apa juga ya. Yang terjemahan, Ustaz ya. Ya, yang terjemahan. Kalau nggak terjemahan kita nggak menguasai terjemahannya. Jadi nggak paham juga. Kalau untuk yang Pemula, terjemahan, itu tergantung Ustaz. Sebenarnya buku belajar bahasa Arab itu, ilmu bahasa Arab itu aslinya tetap dalam bahasa Arab. Aslinya tetap dalam bahasa Arab. Cuma ada beberapa yang menerjemahkan dan beberapa saya jumpai terjemahan dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang tidak pas. Ya, karena kan seperti menerjemahkan Al-Quran lah. Ada lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang kalau diterjemahkan terkurangi maknanya. Yang dimaksudkan dalam bahasa Arab itu bukan begitu, tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada ungkapan lain kecuali ungkapan itu, sehingga tidak bisa terjemah bahasa Indonesia menampung makna yang terkandung dalam bahasa Arab, bahasa aslinya. Jadi ya itu kekurangannya kalau terjemahnya ada aja di toko-toko buku pesantren tuh ada. Ya, kira-kira nih yang istilahnya lebih bagus lah, bisa kita pakai untuk pelajari sebagai bahan dasar kan. Kalau matan goyang gimana? Matan goyah kalau salah. Matan goyah tuh kalau nggak salah kita fikih matan goyah wa takrib. Nah, ada tuh yang satu yang nahu kalau salah. Nahu biasanya kalau dasar tuh mulai dari ajurumiyah. Nah, itu kan Arab semua juga tuh. Ya, turun nada, terus alfiyah. Itu ada beberapa yang menerjemahkan. Ada yang terjemahan. Kalau kawakib, Ustaz gimana? Kenapa, Ustaz? Kawakib Dariyah gimana? Belum tahu, Ustaz. Kawakib Durriyah. Ya. Ya, belum pernah belajar. Oh gitu. Ya. Berarti yang Buya sebutkan itu udah ada yang menerjemahkan ya? Sudah, cuma ya itu kurangnya. Dalam penerjemahan tuh tidak semua terjemahan dapat menampung
makna dalam bahasa aslinya itu. Oh, siap. Untuk tahap Kan awal untuk paling untuk tahap awal kalau mengikuti MBBA ini sebenarnya sudah cukup bekal, Sat. Jadi udah cukup ya. ya cukup untuk dapat bekal sebelum masuk ke pelajaran bahasa Arab. Ini kan kita bercakap-cakap masih bahasa Indonesia, penjelasan masih bahasa Indonesia. Tapi sudah ada pengenalan, ibaratnya level dasar bayi banyak mendengar dulu. Seperti bayi belajar setelah banyak mendengar, banyak lewat, kemudian baru masuk ke level selanjutnya. Siap. Ya, mudah-mudahan. Amin. Ya, silakan. Bapak Ibu lain ada? Sukarni, ada pertanyaan Ibu? Ya, membedakan antara jamak dengan tunggal itu gimana, Ustaz? Oh, gimana Bu? Iya. Bedakan Antara jamak dan dengan tunggal. ya. Bedakan jamak dan tunggal ya. Bedakan jamak dan tunggal. Ya. Nah, jamak itu Bapak Ibu sekalian ada jamak salim, ada jamak taksir. Ini saya tulis pakai bahasa Indonesia biar mudah dibaca. Jamak salim ini yang secara makna dia selamat. Taksirnya yang pecah. Pecah maksudnya dia tidak seperti salim. Contoh, muslim. Ini ya satu orang muslim. Kalau muslim tambah muna. Ini muslimuna. Nah, ini jamak salim. Jadi rumusnya terbaca. Ini berarti kalau belakangnya begini pasti jamak. Atau muslim, muslimina. Muslimina, ini pasti jamak. Kalau muslimat, muslimah, jamaknya muslimat. Muslimat. Nah, ditambahnya adalah muslim. Ya, taknya berubah menjadi panjang. Muslim. Ya. Ini digolong adalah jamak salim. Ini mudah sekali, mudah kita kenal. Nah, yang paling banyak itu adalah jamak taksir. Banyak lagi jamak taksir. Contoh kitabun. Kitabun. Ini adalah buku ya. Tapi jamaknya kutubun. Kutubun. Nah, beda. Strukturnya beda. Kalau salim, strukturnya tinggal ditambah sedikit di belakangnya. Tapi kalau taksir atau pecah, susunannya udah berubah. Ya. Huruf-hurufnya berubah. Kalau kitab ada 4 huruf, kalau kutub cuma 3 hurufnya. Berkurang jadinya ya. Malah lebih sedikit hurufnya. Tapi yang di atas itu Ustaz, muslimuna, muslimati itu kan jamak muzakkar dan jamak muannas juga. Ya, golongannya salim Ustaz. Semuanya golongannya. Ya, berarti jamak muzakkar salim, jamak muannas salim kan? Ya. Jamak muzakkar, ini muzakkar salim. Itu yang satu lagi muannas salim. Nah, yang banyak jamak, sekarang kita kembali ke jamak taksir. Jamak taksir nih dia perlu dikenali saja dan perlu banyak mendengar ya. Mendengar dan baca. Tidak ada cara lain, tidak ada rumusnya. Caranya adalah banyak membaca dan banyak mendengar. Jadi contoh lain dari jamak taksir itu. Ya.
Contoh, kafir ya, kafir. Kafirun. Nah, Nah, kafir ini jamaknya ada dua, ada salim, ada yang taksir. Dalam Al-Quran, ya di surah Al-Kafirun, ya salim ya, Al-Kafirun. Oke. Nah, di ayat lain, kufar, Iya, iya. orang-orang kufar. Nah, kufarun. Nah, yang kafirun ini salim, yang kufar ini taksir. Kalau secara makna kafiru dan kufar itu lebih kemana? Jelaskan itu Bu, ya. Belum saya dalami lagi, Ustaz. Oh Belum itu. saya dalami. Apa? Kalau secara lugotan, ya, bahasa sama aja. Iya, iya, Cuma iya. dalam Al-Quran itu kan Allah ketika meletakkan menyebut suatu lafaz, bisa nggak kita ganti qul ya ayyuhal kuffar? Nah, nggak bisa karena yang paling pas di situ adalah kafirun. Nah, jadi walaupun maknanya sama, ya, jadi bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu walaupun makna dua kalimat sama, tapi yang paling pas itulah yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa kita ganti dengan yang lain. Kalau secara ilmu tauhid, nah itu menunjukkan tingginya ilmu Allah, ya, menunjukkan kebodohan kita. Tapi itu ada hikmahnya, hikmah yang lain yang ahli-ahli ilmu dapat menjelaskan itu. Allah alam bisawab. Nah, jadi itu Bu ya, untuk jamak salim itu mudah kita kenali karena dia terstruktur rapi. Muslim, muslimuna, mukmin, mukminuna, muttaqi, muttaquna. Tapi kalau taksir ini jalan satu-satunya kita baca dan kita dengar. Apa yang kita baca? Nah, cukup aja materi yang kita pelajari, yang kita kaji di apa namanya? Di MBBA 1 setengah juz pertama dari juz 1. Nah, cukup itu dikenali, nah, insya Allah bisa dikuasai. Satu lagi Ustaz. Ini merujuk ke apa? Ke kitab ke saraf. Kan ada sulasi mazid, ada sulasi mujrahat itu kan. Ya. Kemudian ada yang bertambah 1 huruf, ada bertambah 2 huruf, yang bertambah 3 huruf gitu. Itu yang membedakannya secara umum itu seperti apa? Ya. Ya, itu insya Allah di jenjang kita di buku ketiga insya Allah. Ketiga ya. Ya, di buku ketiga. Nah, cuma sekarang kalau mau kita ulas sedikit, ya. Tadi kita ada sebut khoroja dan yakhruju ya. Ya kan itu kan udah pertama 1 huruf jadi itu kan. Khoroja yakhruju ini mujarrad khoroja. Khoroja ini mujarrad, yakhruju mujarrad, akhroja yakhruju ini mazid. Mazid biharfin, mazid ada tambahan 1 huruf. Ketika yang mujarrad ini bertambah 1 huruf, berubah juga maknanya. Nah, ini insya Allah akan kita dalami di buku ketiga, Ustaz. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Pak Ahmad Purnomo, silakan. Ya, masih lihat aja dulu ya. Sambil menyerap aja dulu ya. Baik, siap. Yang khoroja itu ya, itu kan mana tadi tulisan Microsoft Word-nya, Ustaz? Ya, ana akhruju. Ana akhruju. Kalau Ya. huwa yakhruju. Wa yakhruju, ya betul. Kalau kamu anta takhruju. Anta takhruju. Ya. Mereka yakhrujuna. Nah, di belakang bukan nakhruju. Bukan, yakhrujuna, mereka ya.
Yakhrujuna. Yakhrujuna. Ya. Kalau mereka, kalau kami dua, Yakhrujani. yakhrujan. Yakhrujani. Ya. Ini detailnya Buku di berapa tuh? buku 2 insya Allah Pak. Buku dua Buku ya. 2 kita akan masuk detailnya perbedaan itu. Ya. Muslimun dengan muslimin tadi itu yang taksir dengan apa tadi itu? Ya, Taslim. jamak salim ya. Ya. Jamak muzakkar salim ya. Muslimun sama muslimin, mukminun, mukminin sama Ya. artinya. Sama Pak. Artinya sama. Artinya sama, tapi kejadiannya Eh, kenapa bisa mukminun, kenapa bisa mukminin? ya, itu nanti di ilmu nahwu. Insya Allah di buku 56 akan dibahas kenapa perbedaan. Kalau kita boleh ringkas, mukminun itu dia subjek. Kalau mukminin dia sebagai objek. Jadi benar ikhwanul muslimin apa ikhwanul muslimun? Nah, itu lain lagi. Itu kalau di ilmu nahwu namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Masih jauh Pak, insya Allah. Oh, ya. Sabar. Insya Allah tetap semangat Pak. Mudah-mudahan istiqomah ya Bapak Ibu sekalian. Sampai selanjutnya. Saat ini di buku 3 angkatan pertama. Ini buku 3 angkatan pertama ini yang paling semangat. Itu ada 30 orang. Masih 30 orang? 30 orang ya. Kita hanya dapat sampai buku 3 ini. Untuk saat ini yang sudah dicetak baru sampai buku 3 Pak. Oke. Nanti yang 456? 456, 4 dalam proses, 56 belum dimulai. Wah. Ya. Oke. Ya, ini dapat dalam bentuk file ya, soft copy untuk yang 4. Masih dalam editing Pak. Yang 4 masih editing. Belum dipublish maksudnya. Oke. Ya. Ya. Buya. Silakan. Kirimlah file tuh Buya, 2 3 tuh Buya. Oh ya, di website ada. Di website ada ya. Coba saya kirim. Oke. Nanti kan bisa di print out gitu kan? Ya. Oke. Bisa di print sendiri. Ya, alhamdulillah dari penulis sudah menghalalkan ya. Oh, alhamdulillah. Kalau mau buku cetaknya pun boleh juga. Berapa tuh? Nanti pesan di nanti saya kirim kontaknya saja Ustaz ya. Siap. Dr. Agus masih di Samarinda, Ustaz? Beliau bolak-balik, Pak. Di Jogja? Di Jogja, Samarinda. Jogja, Samarinda. Kadang 2 minggu di Jogja, kadang 2 minggu di Samarinda, kadang keliling ya. Karena beliau kan di majelis MPKU, jadi keliling-keliling rumah sakit ya. Sekarang masih di majelis PKU? Namanya bukan PKU lagi sekarang, majelisnya itu. MPKU Pak. MPKU ya, betul. Ya, MPKU ya. Kalau sekarang saya tidak tahu, kurang tahu apakah beliau di struktur masih atau kalau di periode sebelumnya kan wakil ketua Pak ya? Ya, tapi itu kan yang lalu. Kalau sekarang saya belum update lagi. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pas. Baik, alhamdulillah ya. Kita cukupkan dulu kalau gitu sampai di sini Bapak Ibu. Ya, silakan di murojaah. Ada waktu seminggu lagi sebelum kita masuk final test. Tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Ustaz. Ya, silakan Pak. Yang bisa lanjut ujian yang mana? Semua qiraah atau yang syarat-syaratnya semua logbooknya sudah selesai? Ya, semuanya harus sudah selesai Pak. Ya, kalau ada yang belum selesai,
Ya, kalau belum selesai masih ada 1 minggu untuk mencukupkan. Ya, Jadi diperlukan 1 minggu. pada waktu ujian nanti tanggal 4 itu bagaimana menyaringnya? Siapa yang sudah komplit, siapa yang belum? Ya, kan ada datanya di kami semua, Pak. Oke, ya. Di rekap nilai kan semua terlihat, ya, kita semua bisa melihat. Nanti jikapun ada seandainya yang belum selesai, maka boleh menyelesaikan dulu ketika masa ujian, nanti ujiannya dibelakangkan. Ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Terakhir dan kafaratul majlis, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala kehadirannya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Buya. Bersama Bapak Ibu, mohon izin end meeting untuk semuanya.